Selamat pagi Bapak dan Ibu dan anak kami semuanya dimanapun engkau berada. Kita mengharapkan semuanya kita dalam keadaan sehat. Bapak dan Ibu, sebelum kita memulai aktivitas kita pada hari ini, marilah kita merenung, mendengarkan firman Tuhan. Dan sebelumnya kita berdoa, marilah kita berdoa. Bapa yang baik, kami bersyukur Tuhan, Engkau sangat baik. Terima kasih Engkau memberikan kami keselamatan hingga pada saat ini Tuhan, kami boleh beristirahat merasakan anugerah-Mu dari malam gelap hingga pagi hari ini. Bapa yang baik, sebelum kami memulai aktivitas kami mau mendengar firman-Mu dan dikuatkan oleh firman-Mu. Tolonglah kami Tuhan untuk mengerti firman-Mu. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa kepadamu. Amin. Bapak dan Ibu, anak-anak semuanya, hari ini renungan kita tertulis di Kolose 1 ayat 19. Kolose 1 ayat 19, beginilah firman Tuhan. Karena seluruh kepenuhan Allah berkenan diam di dalam Dia. Sekali lagi saya baca. Karena seluruh kepenuhan Allah berkenan diam di dalam Dia. Bapak dan Ibu dan anak-anak semuanya, di dalam 2 Kolose ayat 9 bercerita seperti ini. Sebab dalam Dialah berdiam secara jasmania seluruh kepenuhan kealahan. Sekali lagi saya baca Bapak dan Ibu. Sebab dalam Dialah berdiam secara jasmania seluruh kepenuhan kealahan. Kita belajar mengenai kepenuhan Allah di dalam Dia. Ada kata kepenuhan Allah di dalam Dia. Bapak dan Ibu, di Kolose ini juga diceritakan di 2 Kolose tadi ayat 9, kepenuhan itu juga mengartikan seluruh jasmania Allah itu ada di dalam Yesus Kristus. Jadi pengertian yang pertama dari kepenuhan dalam ayat ini adalah kepenuhan jasmania dari Allah itu ada di dalam Yesus Kristus. Firman itu yang tadinya tidak berwujud itu menjadi berwujud di dalam diri Yesus Kristus. Jadi Allah yang tidak kita lihat secara jasmania itu kita lihat di dalam diri Yesus Kristus. Bagaimana fisiknya, jasmaninya, seperti itulah Dia. Itu yang pertama. Yang kedua ialah kepenuhan, maksudnya di sini ialah bahwa di dalam Yesus Kristus kesempurnaan, keselamatan, pengampunan dosa kita itu kita dapatkan. Jadi pengampunan dosa dan keselamatan kita itu kita peroleh melalui Yesus Kristus. Maka kepenuhan artinya di sini ialah bahwa rencana keselamatan Allah itu ada di dalam Yesus Kristus. Kesempurnaannya ada di dalam Yesus Kristus, di mana manusia mendapatkan pengampunan dan keselamatan yang dari Allah sehingga beroleh hidup yang kekal. Bapak dan Ibu, anak-anak semuanya dimanapun engkau berada, hari ini kita diingatkan bahwa kita sudah mendapatkan keselamatan yang sempurna itu. Dan kita mengenal Allah kita itu di dalam Yesus Kristus. Kita tidak mengenal Allah yang tidak berwujud, tetapi Dia berwujud di dalam diri Yesus Kristus. Maka Tritunggal itu bukan berarti Tuhan kita adalah tiga, tetapi Allah yang tadinya adalah firman itu sudah kita kenal di dalam diri Yesus Kristus karena Dia datang dengan wujud manusia. Firman itu sudah menjadi manusia di dalam Yohanes 1 itu. Bahwa Allah yang tidak berwujud itu, yang tadinya kita tidak mengenal Dia secara fisik, menjadi kita kenal di dalam Yesus Kristus itu. Dan hari ini kita akan memasuki hari Minggu itu, kita akan masuki Minggu Advent yang keempat itu. Allah itu ada bersama dengan kita katanya. Bapak dan Ibu, hari ini kita diingatkan bahwa Allah yang bersama dengan kita itu sudah berwujud di dalam Yesus Kristus. Dan itulah yang kita rayakan di Natal. Bapak dan Ibu dan anak-anak semuanya, kiranya pengenalan kita akan Yesus Kristus itu bukan hanya secara fisik saja, tetapi di dalam firman-Nya kita melihat bahwa kesempurnaan keselamatan itu melalui firman-Nya dan firman itu menuntun kehidupan kita setiap hari.
Firman itu yang sudah kita lihat di dalam diri Yesus Kristus itulah kiranya menuntun kehidupan kita setiap hari, sehingga kesempurnaan itu nyata setiap hari kita lihat di dalam kehidupan kita, karena Allah itu bekerja senantiasa di dalam kegiatan kita setiap hari. Dan kiranya kita boleh merayakan Natal nanti dengan penuh sukacita yang dari Allah, karena firman itu benar-benar hidup di dalam kehidupan kita. Itulah yang boleh kita bawa untuk memulai aktivitas kita pada hari ini, Bapak dan Ibu. Kiranya Roh Kudus bekerja atas diri kita masing-masing. Amin. Kita berdoa. Bapa yang baik, kami bersyukur Tuhan buat firman-Mu pada hari ini. Engkau mengingatkan bahwa kami telah mengenal Engkau di dalam kepenuhan, bahwa Yesus Kristus itu adalah kepenuhan fisik dan sekaligus karya terbesar-Mu dalam pengampunan dosa dan memberi kami kehidupan yang kekal. Terima kasih Tuhan buat karya-Mu yang sungguh luar biasa itu, dan kiranya firman-Mu itu, diri-Mu itu dapat kami lihat juga dalam setiap aktivitas kami setiap hari Tuhan. Biarlah semua keajaiban-Mu, kuasa-Mu boleh kami lihat dari setiap Engkau menuntun kami melewati hari-hari kami setiap hari. Terima kasih Bapa yang baik, berkati Bapa dan Ibu dimanapun mereka berada, berkati pekerjaannya, kesehatannya Tuhan, dan apa yang mereka rencanakan, kiranya Tuhan senantiasa memberkati. Begitu juga anak-anak kami Tuhan, mungkin mereka yang di luar kota akan pulang ke tempatnya masing-masing, ke rumah orang tuanya, kiranya juga Tuhan menyertai perjalanannya. Terima kasih Bapa yang agung, di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa kepadamu dan bersyukur. Amin.